Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Aditya, mahasiswa UT dari Program Studi Sistem Informasi dengan NIM 051468889 asal UP BJJ Kota Bogor. Baik, dalam kesempatan kali ini perkenankan saya untuk melaksanakan tugas praktikum 3 dari mata kuliah Algoritma dan Pemrograman yang bertemakan tentang program menggunakan membuat program menggunakan operator if dan juga array. Ya, yang akan saya tampilkan di layar untuk soal lengkapnya. Ya. Ya, berikut bisa dilihat di layar. Di sini perintah dari tugas 3 akan saya bacakan singkat saja ya, yaitu membuatlah program sederhana menggunakan operator if dan array dalam kasus berikut. Yaitu pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu satu, jika golongan A gaji 5 juta, 2 jika golongan B gaji 6.500.000, dan 3 jika golongan C gaji 9.500.000, dengan gaji setiap golongan disimpan pada array gaji. Jika di input golongan A, maka akan mengambil gaji pada array 0. 2 jika di input golongan B, maka akan mengambil gaji pada array 1. 3. Jika di input golongan C, maka akan mengambil gaji pada array 2. Buat persen array lembur 30, 32, 34, 36, dan 38. Ini maksudnya persen ya. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Dari 1 sampai 5 ya. Salah satunya yaitu jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya yaitu 30% array lembur ya, dari gaji pokok dari array gaji sesuai golongan dan sampai 5. Eee, Jika kalian lembur lebih dari 5 jam, maka gaji lemburnya 38%, seperti itu ya. Jadi gajinya dari gaji pokok dari gaji sesuai dengan golongan. Inputan pada program adalah golongan dan jam lembur. Outputnya atau hasilnya tampilan ke layar jumlah penghasilan gaji golongan ditambah dengan gaji lembur. Baik, langsung saja. Oke, di sini saya telah ya, sudah membuat codingannya itu di Microsoft Visual Studio Code ya, bisa dilihat di layar sebelah kiri. Sebelum itu saya akan menampilkan untuk makalah yang telah saya buat ya. Di sini saya telah membuat makalah itu dari tugas 3. Saya untuk membuat soalnya saya akan jelaskan sedikit ya. Di sini untuk ada identitas, langkah-langkah praktiknya juga saya masukkan, dan menggunakan aplikasi perekam layar dari aplikasi UBS ya, seperti itu. Di sini aplikasi Visual Studio Code ya, untuk codingnya yang bisa dilihat. Nomor 3 ada eee, screenshot ya dari aplikasi Microsoft Studio Code ya, yang telah saya buat ya. Di sini juga ada nanti dokumentasi dan di sini untuk codingannya ya, saya cantumkan juga ya di bawah. Dan hasil output-nya tidak lupa ya, yang berhasil dengan hasil output-nya nanti akan kita tes kembali ya untuk codingan yang telah saya buat. Saya akan full screen dulu. Dan terakhir nanti ada link video, akan saya upload ke YouTube ya nantinya setelah video ini selesai, dan juga ada sumber referensi rujukan yang paling penting yaitu dari video tutorial web ya, atau web terakhir ya yang dari ibu dosen pembimbing tutorial online ya, itu Ibu Lola. Nah, nanti saya akan tampilkan juga ya untuk materi yang saya ambil untuk pelajari untuk melaksanakan tugas praktik ini dari web. Oke, langsung saja kita akan menjelaskan hasil codingan yang telah saya buat ya. Oke, saya akan full screen untuk layarnya. Ya, bisa dilihat di sini saya membuat dari tugas bulan kemarin ya. Sebenarnya untuk soal ini sama ya untuk konsepnya dari tugas 1, 2, 3, bedanya hanya operator, yang untuk di tugas 2 hanya if, yang satu tidak menggunakan program Visual Studio Code ya, hanya sudo code ya kalau nggak salah ya. Untuk yang 3 ini lengkap ya, kita menggunakan operator if dan juga array. Bisa dilihat di sini ada tugas 2 juga yang telah saya buat untuk nanti akan jadi bahan banding. Untuk yang tugas 3 ini saya buat dari sini ada bukti dari tugas saya yang buat ya, bukan video orang lain. Saya ada nama saya juga. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan tentang
codingan yang telah saya buat dari sini, kita menggunakan import Java util scanner ya, jangan lupa ya untuk membantu. Terus ada public class, tugas 3 kami samakan dengan nama file Java-nya ya, seperti itu agak besar ini. Di sini tidak lupa menggunakan PSFM ya, kalau disingkat itu yang untuk mengaktifkan public static void main, yaitu untuk kepanjangannya seperti kita langsung menggunakan scanner, input new scanner, system.in seperti ini ya, koma, dan di sini saya membuat agar mudah dibaca ya, untuk part-partnya seperti itu bagian-bagiannya. Bisa dilihat ya di sini agak kecil ya tulisannya. Oke, di sini ada oke, array gaji ya, array gaji berdasarkan golongan A, B, C. Tadi yang bisa dilihat ya perbedaan dari tugas 2, sini tidak menggunakan array. Oh ya, sedikit saya jelaskan ya dari materi web yang apa itu array, yaitu array merupakan salah satu metode untuk mendeklarasikan suatu identifier yang yang memiliki kemampuan dalam penyimpanan data lebih dari beberapa nilai dengan tipe data yang sama. Lantas apa bedanya dengan if ya? Di sini sudah saya searching juga ya untuk perbedaan utama bisa dilihat dari kolom ini ya. Untuk operator if, ini itu percabangan kode dari eksekusi kondisional. Untuk arraynya menyimpan kondisi data dengan tipe yang sama. Untuk strukturnya yaitu kondisi dan blok kode. Untuk array ada elemen-elemen dalam satu variabel. Dan di sini bisa lihat contoh untuk codingannya ya. Untuk if yaitu if nilai lebih dari 5 dan nilai. Nah, untuk array itu di sini eh, integer ya, apa integer ini paling penting integer dan angkanya nanti ada buka kurung perawat di sini ada nilai-nilainya ya. Seperti itu. Dan juga di if itu ada else juga. Gunanya untuk memutus jalur eksekusi kode. Nah, untuk array itu membantu menyimpan dan mengorganisir data. Dalam kata lain, perbedaan if dan array, garis utamanya untuk array ini bisa menyimpan banyak data nanti lebih rapi ya, kayak indeks seperti itu. Untuk if itu banyak codingannya nanti, tapi untuk hasilnya itu hanya fokus ke satu kode seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, cukup ya untuk perbedaan tugas 2 dan tugas 3 ya di operatornya aja ya, if dan juga array. Lanjut, tadi kita sudah sampai ini ya, yang array perbedaan ini. Kita masukkan gaji golongannya yaitu tadi ada A, B, C ya, yaitu 5.000.000, 6.500.000 dan juga 9.500.000. Dan sini persentase lemburnya 30, 32, 34 sampai dengan 38. Ini maksudnya persen ya. Kenapa kita tidak masuk persennya? Karena untuk di visual berikut ini hanya mengenali angkanya saja atau desimal seperti itu nanti dikali-kalinya. Lanjut ke perintah input golongan dan jam lemburnya. Sini sama seperti di tugas 2 ya. Jadi kita masukkan golongan nanti untuk pakainya string golongan input dan next top uppercase. Nah, di sini nanti yang ada kedap-kedip yang kita bisa inputkan ya untuk nanti kita running di sini dia akan muncul kita akan bisa ketikkan seperti itu. Makanya dan untuk fungsi dari top uppercase ini eh, adalah mengaktifkan jika kita menggunakan huruf kapital ataupun tidak, dia tidak masalah ya, dia tetap akan berfungsi seperti itu. Lanjut, di sini ada sistem outprint, yaitu masukkan jam lembur. Nah, ini yang tadi saya bilang ya, untuk setelah nanti masukkan golongan, sini akan masukkan jam lembur ya. Setelah kita masukkan A, B, C, nanti akan muncul ya untuk angkanya nanti seperti itu. Di sini ada integer jam lembur, input dan next integer. Nah, di sini validasi dan tentukan indeks golongan. Nah, di sini untuk mengaktifkan jika apa A indeks golongan 0 ya, untuk B kita masukkan indeks golongan 1 dan untuk yang C kita masukkan indeks golongan 2. Jika di luar dari itu ya untuk A, B, C misalkan nanti ada case kasus yang kita akan praktikan, itu akan muncul golongan tidak valid karena tidak ada di indeks yang kita masukkan seperti itu. Lanjut, di sini ada ambil gaji pokok dari array. Di sini terjadi gaji pokok gaji golongan sama dengan indeks golongan. Nanti masuknya seperti ini ya untuk A, B, C itu tadi. Dan di sini lanjutnya kita akan menentukan persentase lembur berdasarkan jam. Di sini ya untuk eh, jam lembur 1 sampai dengan 4 ya, dan jika lebih dari 4 jam atau 5 dan seterusnya tetap akan dihitung 38% seperti yang di perintahnya ya. Bisa dilihat ya. Lanjut nanti di sini ada menghitung gaji lembur. Jadi menggunakan double gaji lembur, persen nanti
Di sini untuk perintah mengkalikannya nanti menghitung. Nanti saya akan tampilkan untuk bedanya ya hasil dari tugas 2 dan tugas 3 untuk dari tampilan output-nya gitu. Di sini ada menghitung total gaji penghasilan, total penghasilan sorry, di total gaji nanti akan ditambahkan juga, ditampilkan. Jadi nanti ditampilkan berapa persen lemburnya, berapa nanti dikalikan dari gaji, hasil dari gaji dikalikan contoh, lembur 1 jam, misalkan 30%, nanti ada juga hasilnya nanti ditambahkan. Lebih lengkapnya nanti dari hasil output-nya. Seperti yang di sini, yang paling penting yaitu menantikan hasil. Nah, nanti dari hasil inputan itu akan masuk seperti ini ya, dari rincian gajinya, dari golongannya apa, gaji pokoknya berapa, nanti jam lemburnya berapa, dikalikan akan ada persentase lemburnya, jadi total gaji lembur berapa hingga menghasilkan total nilai gaji berikut dengan lembur berapa, seperti itu. Ini sudah lengkap ya untuk codingannya, kita akan, coba untuk eksekusi untuk, si output-nya ya. Kita akan running di sini. Ya bisa dilihat ya muncul di sebelah kanan ya, bagian kanan di sini masuk ke bagian golongan, kita masukkan golongan ya. Contoh kita akan mengambil golongan A, bisa dilihat dari sini kan A, B, C-nya kapital. Kita kalau misalkan pakai huruf uppercase tadi, misalkan A, tidak kapital, A kecil, kita tetap akan, masukin masukkan jam lembur, contoh jam lemburnya 1 jam, itu 30% ya. Bisa dilihat di sini golongannya A, gaji pokoknya yaitu awal 5 juta, jam lemburnya ini 1 jam nih total jam lemburnya. Itu jadi persentase lemburnya 30% per jamnya ya. Jadi gaji lemburnya yaitu 30% dikali dengan 5 juta sehingga menghasilkan 1.500.000 seperti itu ya, 1.500.000 untuk, lemburannya. Jadi total gajinya ditambahkan 5 juta ditambah dengan, 1.500.000 sehingga menghasilkan total gaji 6.500.000 seperti itu. Untuk case kedua kita akan running kembali, kita masukkan ke golongan yang tidak valid ya misalkan ya, itu D. D misalkan jam lemburnya kita masukkan valid yaitu 2 jam. Tetap ya, ini tidak akan mengalihkan walaupun jam lembur valid, tetapi kan di sini golongannya kita tidak inputkan di codingannya. Jadi, tidak valid di sini ya, hasilnya ya, kalau tidak valid. Oke lanjut, kita akan coba selanjutnya ya, golongan C gaji lembur misalkan, 6 jam. Nah 6 jam ini walaupun, tadi kita kan masukannya hanya, sesuai dengan soal ya, walaupun dia lebih dari, 4 jam, tetap akan dihitungnya itu maksimal 38%. Jadi mau lebih dari, 4 jam tetap dihitungnya 38%, seperti itu. Karena kita memasukkan, seperti sesuai dengan soal ya. Jadi bisa dilihat ya di sini rincian gajinya ya, sama seperti tadi, dia nggak ada maksimalnya. Betul, jadi ya ini berhasil ya untuk, praktik ini ya. Sorry, saya akan coba, hide dulu biar terlihat hasilnya. Ya bisa dilihat di sini ya. Sini berhasil ya untuk yang golongan C-nya juga dan juga golongan A, seperti itu. Baik. Oke, jadi untuk perbedaan yang tugas 2 nih saya ya di sini kan lebih, rapi ya seperti untuk rincian gaji yang ada di pembangunan Karya. Untuk yang tugas 2 kita akan coba bedakan ya, kita running. Ya, bedanya seperti ini ya, tidak ada berapa persennya seperti itu ya, karena beda di X-nya seperti itu. Jadi lebih rapi di Karya. Baik ya, saya rasa, sudah cukup di sini. Alhamdulillah berhasil untuk tugas yang saya kerjakan. Oke, nanti juga makalah tersebut saya akan upload juga berikut dengan link video di YouTube. Oke, kata-kata penutup dari saya, alhamdulillah saya telah melewati atau kita ya telah melewati dari tugas 3 ini, dalam kata lain ini tugas terakhir untuk praktikum di mata kuliah algoritma dan pemrograman. Saya harap apa yang saya pelajari bisa bermanfaat ya untuk, nanti ke depannya untuk mendapatkan ilmu juga ya, dan ya mudah-mudahan mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih banyak, Ibu pembimbing tutorial online ya, yaitu Ibu Lola atas arahannya dari web dan juga untuk penilaiannya dari, tugas-tugas yang telah saya kerjakan. Ya, sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan kata ya dan juga langkah-langkah praktik ya, eee, tugas saya ini. Mohon dibukakan mohon, pintu maaf. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.